Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV bersama saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Industri tekstil dan garmen telah lama menjadi salah satu sektor padat karya yang memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Sejak era pasca kemerdekaan, sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan sandang bagi masyarakat domestik, tetapi juga sebagai penyokong utama penyerapan tenaga kerja dan kontributor signifikan terhadap devisa negara melalui ekspor manufaktur. Menurut data Kementerian Perindustrian, pada puncaknya di awal tahun 2010-an, di industri ini menyerap lebih dari 4 juta pekerja langsung. Jumlah itu belum termasuk rantai pasok hulu seperti petani kapas dan produsen serat sintetis. Keberhasilan ini didorong oleh keunggulan tenaga kerja murah, akses bahan baku lokal, serta kebijakan pemerintah yang mendukung ekspor, seperti insentif pajak dan zona ekonomi khusus. Namun, dalam satu dekade terakhir, kinerja sektor ini menghadapi tekanan berat yang dapat mengancam keberlangsungannya. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan tren penurunan volume ekspor tekstil yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2015, volume ekspor mencapai sekitar 374.000 ton, tetapi terus merosot hingga hanya mencapai 299.900 ton pada tahun 2024. Penurunan ini bukan sekedar fluktuasi pasar, melainkan cerminan tantangan mendalam dalam daya saing global. Faktor-faktor seperti kenaikan biaya produksi akibat inflasi energi, fluktuasi harga bahan baku impor seperti katun dan polyester, serta lambatnya adopsi teknologi otomatisasi telah membuat produk Indonesia kalah kompetitif dibandingkan negara tetangga. Selain itu, perubahan preferensi konsumen global ke arah produk ramah lingkungan dan berkelanjutan yang semakin menekan industri lokal yang masih bergantung pada metode produksi konvensional. Pada saat yang sama, Indonesia justru mengalami lonjakan impor tekstil dan produk turunannya. Berdasarkan data BPS, impor sektor ini sepanjang 2024 mencapai 2,19 juta ton dengan nilai 8,94 miliar US dollar atau naik 12% secara volume dan 7% secara nilai dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan defisit neraca perdagangan sektor tekstil di beberapa tahun terakhir, di mana nilai impor sering kali melampaui ekspor. Defisit ini tidak hanya menggerus cadangan devisa, tetapi juga menimbulkan dampak domino pada industri hilir, seperti garmen dan konveksi yang kesulitan bersaing di pasar domestik. Kondisi semakin diperparah oleh maraknya impor pakaian bekas ilegal yang membanjiri pasar Indonesia. Barang-barang ini yang sering disebut sebagai thrifting atau ball press masuk melalui celah-celah pengawasan di pelabuhan dan perbatasan, menyasar segmen konsumen berpenghasilan rendah hingga menengah. Estimasi dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSIFI menyebutkan bahwa volume impor ilegal ini mencapai ratusan ribu ton per tahun, dengan nilai pasar mencapai triliunan rupiah. Dampaknya pun langsung terasa, yaitu harga pakaian bekas yang sangat murah, kadang hanya 1/10 dari produk baru lokal, yang membuat produsen domestik kesulitan mempertahankan kapasitas produksi. Banyak pabrik di kawasan industri seperti Bandung, Pekalongan, dan Solo terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal, dengan ribuan pekerja kehilangan mata pencarian. Selain itu, beban biaya produksi yang tinggi termasuk upah minimum regional yang naik setiap tahun dan biaya logistik yang mencapai 20 hingga 30% dari total biaya semakin memperburuk posisi kompetitif. Dalam konteks inilah, pertemuan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dengan jajaran Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia atau AGTI baru-baru ini menjadi langkah krusial. Diskusi yang berlangsung di Jakarta ini tidak terbatas pada solusi jangka pendek seperti subsidi energi, tetapi juga menyentuh strategi struktural untuk memulihkan daya saing industri nasional. Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto, menyuarakan kekhawatiran pelaku usaha mengenai penurunan permintaan ekspor akibat perlambatan ekonomi global, biaya logistik yang melonjak pasca pandemi, dan persaingan harga yang tidak seimbang karena banjir barang impor. Ia mencontohkan bagaimana ekspor ke pasar, terutama seperti Amerika Serikat, sempat tertekan oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Meskipun data terbaru per Februari 2005 menunjukkan kenaikan ekspor tekstil ke AS mencapai 1,02 miliar US dollar atau naik 1,41% dari bulan sebelumnya. Namun tanpa intervensi, tren positif ini bisa berbalik. Kolaborasi erat antar pemerintah dan pelaku usaha menjadi syarat mutlak untuk membangkitkan sektor ini. Purbaya menegaskan bahwa industri tekstil bukan sekedar bisnis komersial, melainkan sektor padat karya yang berdampak langsung pada kesejahteraan jutaan pekerja dan keluarganya. Ia mengungkapkan pemerintah telah mengidentifikasi nama-nama importir dan jaringan distribusi barang ilegal dan siap melakukan penindasan tegas melalui operasi gabungan Bea Cukai dan Polri dan Kementerian Perdagangan. Langkah ini bagian dari strategi besar untuk memperkuat pasar domestik, di mana larangan impor pakaian bekas tidak hanya menyangkut regulasi perdagangan, tetapi juga perlindungan kesehatan dan keamanan konsumen. Pakaian bekas seringkali mengandung bahan kimia berbahaya atau patogen yang berisiko bagi penggunanya.
Banyak merek lokal seperti batik keris atau Texaverio telah memenuhi standar internasional. Namun dengan masuknya pakaian bekas dalam jumlah besar, produk domestik menjadi tidak kompetitif. Bukan karena kualitas rendah, tetapi karena disparitas harga yang ekstrem. Produsen formal harus mematuhi regulasi lingkungan, pajak, dan standar upah. Sementara barang ilegal bebas dari beban tersebut. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memperkuat sistem pengawasan bea cukai di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok dan Belawan. Menggunakan teknologi seperti scanner EI dan blockchain untuk melacak kontainer yang mencurigakan. Strategi struktural ini bertujuan menghentikan barang sejak pintu masuk, sehingga tidak perlu penertiban di tingkat pasar retail. Ketika suplai ilegal menurun, pasar akan menyesuaikan diri. Permintaan terhadap produk dalam negeri diproyeksikan meningkat hingga 15 bahkan 20% dalam 2 tahun ke depan, berdasarkan simulasi Kementerian Ekonomi. Namun penertiban impor saja tidak cukup untuk merevitalisasi jangka panjang. Pemerintah perlu memperkuat struktur industri melalui peningkatan kapasitas produksi hulu seperti serat dan benang. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku yang mencapai 60 hingga 70% dari total kebutuhan. Salah satu persoalan utama adalah rantai pasok yang belum terintegrasi sepenuhnya. Sebut saja misalnya produksi kapas domestik baru memenuhi sekitar 20% kebutuhan, sementara sisanya impor dari India dan Australia. Inisiatif seperti program petani kapas mandiri di Sulawesi dan Jawa Timur diharapkan meningkatkan produksi lokal. Selain itu, investasi di industri hulu seperti pabrik serat sintetis berbasis petrokimia perlu terus didorong melalui insentif fiskal seperti pembebasan PPN untuk mesin impor. Di tingkat global, persaingan industri tekstil juga semakin ketat. Negara seperti Vietnam, Bangladesh, dan Cina telah membangun keunggulan melalui sejumlah indikator. Mulai dari skala produksi yang masif, efisiensi logistik dengan biaya di bawah 10% total produksi, serta penerapan teknologi 4.0 seperti robotika dan AI dalam pemintalan. Vietnam misalnya mencatat ekspor tekstil pada sebesar 40 miliar dolar AS pada 2024 atau 2 kali lipat dari Indonesia. Jika Indonesia tetap ingin relevan, transformasi teknologi menjadi keharusan. Pemerintah harus memberikan insentif untuk investasi mesin modern, produksi ramah lingkungan sesuai standar Uni Eropa Green Deal, dan peningkatan standar kualitas seperti sertifikasi OECOTEX. Program pelatihan vokasi untuk 500.000 pekerja di kawasan industri juga menjadi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Pada akhirnya, revitalisasi industri tekstil Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif, yaitu penertiban impor ilegal, integrasi rantai pasok dari hulu ke hilir, hingga modernisasi teknologi. Selain itu, efisiensi logistik melalui infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan baru, inovasi produk berbasis tren seperti sustainable fashion, serta penguatan pasar ekspor melalui perjanjian dagang regional maupun global juga perlu diprioritaskan. Jika langkah-langkah ini dijalankan dengan tepat dan konsisten, sektor tekstil dapat kembali menjadi pilar ekonomi nasional. Tidak hanya menyumbang devisa hingga 15 miliar dolar per tahun seperti target 2030, tapi juga menjadi sumber penghidupan yang kuat bagi jutaan pekerja Indonesia dan mendorong pertumbuhan inklusif di daerah-daerah. Demikian program di editorial kali ini. Saya M. Faizal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDXL TV, idxl.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.